Santapan Harian, Kamis, 29 Juli 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-28 hingga pasal ketiga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kebenaran sabda-Mu ya Kristus, kami berserah dan kami siap melakukan isi sabda-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber kebenaran, kami berdoa. Amin. 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai pasal 3 ayat 10. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Ia tidak dapat berbuat dosa karena Ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sahabat Santapan Harian,
Banyak orang ingin menjadi anak-anak Allah dan bangga menjadi anak-anak Allah. Hal itu tidaklah salah karena Alkitab memang menuliskan bahwa setiap orang yang menerima dan percaya Kristus menjadi anak-anak Allah. Pertanyaannya, apakah kita tahu bagaimana seharusnya cara hidup yang benar sebagai anak-anak Allah? Apakah kita sudah hidup layak sebagai anak-anak Allah? Salah satu bukti yang dapat terlihat dari seorang anak Allah adalah ia tinggal di dalam Kristus, memiliki kelakuan dan cara hidup yang benar, hidup suci, dan tidak berbuat dosa. Banyak orang yang melakukan perbuatan baik, tetapi tidak memiliki iman. Sebaliknya, sebagian yang lain merasa beriman, tetapi tidak menghasilkan perbuatan baik. Perikop firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa kealpaan terhadap salah satu, yaitu antara iman dan perbuatan baik, akan menjadikan kita malu pada saat menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Iman yang sejati akan selalu menghasilkan perbuatan baik. Setiap orang yang memiliki iman dan konsisten melakukan kebenaran adalah anak-anak Allah yang sejati. Hidup sebagai anak-anak Allah tentu saja tidak mudah. Ketika kita sungguh-sungguh menjalani hidup sebagai anak-anak Allah, kita akan mengalami penolakan dari dunia. Kita bisa terasing dari dunia dengan cara hidupnya yang berbeda dari cara hidup anak-anak Allah. Kita mungkin akan dianggap sebagai orang-orang aneh karena tidak turut melakukan kejahatan dan perbuatan-perbuatan amoral. Kita dianggap aneh dan bodoh karena bagi mereka perbuatan-perbuatan dosa dianggap normal saja. Oleh karena itu, menjalani hidup sebagai anak-anak Allah di tengah dunia yang bengkok ini memerlukan komitmen, kegigihan, dan jangan lupa pengorbanan. Marilah kita bersyukur karena kita diberi hak istimewa menjadi anak-anak Allah melalui Yesus Kristus. Wujud nyata dari rasa syukur kita adalah menjadi anak-anak Allah, yaitu dengan menghidupi cara hidup sebagai anak-anak Allah. Karena itu, pikirkanlah perbuatan baik dan yang benar yang ingin kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Di tengah arus dunia yang mengombang-ambingkan kehidupan kami tetap bersandar dan berharap pada kasih-Mu ya Allah. Engkau memperhatikan kehidupan kami dengan penuh kasih sayang. Dengan apakah kami mampu membalas kebaikan-Mu ya Kristus, selain kami mengasihi serta melayani-Mu melalui berbuat baik dan melayani sesama. Di dalam cinta-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.